Halo semuanya, kembali lagi di Studi Channel. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Nafiza Aina Zaharani. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Yuk langsung aja masuk ke materinya. Nah, pertama di sini ada remote Cisco Real Device, ada switch ataupun router, ada PC, laptop, ada juga port untuk nanti kabelnya. Dan di sini juga ada kabel konsul. Nah, lanjut kita ke konsul kabel. Nah, di sini dari port konsul RJ45 kita bisa langsung ke port switch ataupun router, tapi bisa juga ke PC ataupun laptop. Lalu di sini ada AC power yang dimana itu tuh sebagai powernya biar nanti tuh bisa nyala. Lanjut di sini ada putih. Nah, putih ini adalah aplikasi remote Cisco yang biasanya kita gunakan. Jadi kita menggunakan aplikasi putih ini sebagai remote Cisco. Nah, lanjut setelah ini kita masuk ke materi basic konfigurasinya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa ada beberapa mode yang ada pada switch ataupun router. Yang pertama, ada yang namanya user access mode. Tanda promnya seperti ini. Dia berfungsi sebagai perintah dasar dan tidak bisa konfigurasi. Setelah kita berada di user access mode, pastikan kita masuk ke enable. Jadi, enable itu adalah privilege access mode. Tanda promnya seperti ini, dia berfungsi sebagai perintah penting seperti running config. Masuk dari user mode dengan enable. Di privilege access mode ini, kita hanya bisa melihat status-status koneksi, tapi tidak bisa konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya, kita di mana sih? Nah, untuk konfigurasinya, kita di global configuration mode. Setelah kita masuk ke enable, lalu ke konfigurasi terminal, barulah kita bisa untuk konfigurasi secara global. Tanda promnya seperti ini. Nah, dia itu berfungsi sebagai tempat konfigurasi sistem umum. Nah, selain itu ada juga yang namanya sub configuration mode. Misalnya di sini ada switch config if untuk interface atau switch config line untuk konfigurasi lain mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi intinya konfigurasi lain ini untuk mengatur siapa aja sih yang bisa mengakses koneksi perangkat kita. Nah, kalau config if ini untuk mengkonfigurasi suatu interface yang nanti akan kita fungsikan apakah dia akan menjadi VLAN 10, 20 ataupun yang lainnya. Nah, lalu di sini ada basic config. Nah, di sini ada konfigurasi nama host. Jadi nama host ini gampang banget, cuman untuk menamainya saja. Di sini ada contohnya yaitu hostname sw1. Kenapa kita harus menamai? Misalnya nih, kita itu punya banyak switch. Nah, terus kita harus kasih hostname-nya biar kita gak bingung kita lagi di switch mana dan switch berapa. Lanjut di sini ada konfigurasi password enable. Nah, jadi di sini tuh kita harus masukin password. Contohnya seperti ini, enable secret Cisco 123. Kenapa kita harus masukin password? Biar orang lain tuh gak bisa masuk ke dalam jaringan kita dengan sembarangan. Nah, lalu di sini ada konfigurasi message of the day. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya ada orang yang pengen masuk ke jaringan kita, tapi dia itu salah password, nah nanti tuh bakal muncul teksnya itu seperti ini. Akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi kita tuh diberi peringatan kalau kamu itu gak bisa masuk. Nah, lalu di sini ada configuration password console. Nah, sebenarnya ini masih sama aja kayak enable secret tadi. Kita harus masukin passwordnya. Nah, lalu di sini ada konfigurasi password VTY Telnet SSH. Nah, dia itu password untuk meremote sebuah jaringan atau sebuah koneksi jaringan maupun switch atau router. Lalu ada juga simpan konfigurasi. Nah, simpan konfigurasi ini untuk menyimpan konfigurasinya biar tidak hilang. Bisa menggunakan white memory ataupun copy running. Nah, lalu di sini ada cek konfigurasi. Nah, kita bisa cek status interface. Nah, ini tuh untuk mencek semua interface dengan show if interface brief. Nah, lalu ada juga cek konfigurasi aktif. Misalnya, kita akan mengaktifkan konfigurasi VLAN. Nah, untuk ngeceknya kita gunakan konfigurasi aktif ini, yaitu teksnya show running config.
Lalu ada juga cek password. Misalnya nih, kita ini lupa password kita. Nah, kita bisa cek passwordnya melalui show startup config. Nah, lalu yang terakhir ada konfigurasi IP address. Nah, kalau konfigurasi interface dan IP address ini hanya ada pada router atau switch layer 3. Nah, di sini ada beberapa caranya untuk memasukkan interface IP address. Oke, cukup sekian materinya. Lanjut, kita akan mengimplementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, oke, langsung aja kita coba dengan satu router dan satu switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Setelah itu kita masuk ke router, lalu ke CLI. Nah, di sini kita ketik N, lalu setelah itu enter dan enter lagi. Di materi tadi, untuk masuk ke privilege access mode kita harus ketik enable, tapi di sini aku singkat aja menjadi N. Lalu kita ketik exit dan enter. Lalu enter lagi. Kita tulis enable lagi lalu enter. Jadi biasanya di dalam Cisco itu kita memasukkan komanya lebih dari 3 atau 4 huruf. Misalnya seperti konte. Nah, lalu kita enter. Nah, untuk global konfigurasi kita harus memasukkan 3 atau 4 huruf. Kalau misalnya mau disingkat bisa aja. Nah, di sini kita ketik dulu hostname. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini aku kasih contoh namanya yaitu hostseed. Lalu enter. Nah, lalu yang kedua yaitu konfigurasi password. Konfigurasi yang digunakannya yaitu enable secret 123. Sebenarnya di sini udah beres. Konfigurasi dasarnya hanya seperti itu saja. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu tidak bisa hidup secara otomatis, jadi harus dihidupkan secara manual. Nah, lalu kita ketik inva 0/0, lalu enter. Setelah itu ketik juga no shoot, lalu enter. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan yang namanya IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan 255.255.255.0. Lalu tekan enter. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi IP address-nya. Nah, lalu kita cari multilayer, terus kita simpan di situ. Setelah itu kita masuk, lalu ke CLI. Nah, di sini kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita ketik N, lalu enter, enter lagi. Nah, lalu ketik enable, terus enter. Nah, di sini kita konfigurasi terminal, lalu enter. Lalu di sini kita ketik counterface 0/1, lalu enter. Nah, di sini kita ketik X, enter lagi. Nah, dan di sini kita tinggal memasukkan misalnya interface VLAN 10, lalu enter. Nah, kalau untuk di router itu kita harus memasukkan interface 0/1. Nah, di sini kita harus menambahkan titik 10 atau 20. Nah, 10 itu sebagai VLAN-nya, jadi sesuai VLAN yang kita masukkan. Lalu enter. Nah, kenapa di sini bacaan invalid? Karena kita belum ada konfigurasi dengan switch. Nah, terus kita coba masuk ke switch, ke CLI. Nah, di sini kita enter. Lalu kita ketik enable. Setelah itu kita ketik konfigurasi terminal, lalu enter. Setelah itu kita isi dengan VLAN 10.
Nah, lanjut kita masuk ke router. Nah, untuk yang ini kita pakai interface-nya 0/0.10, lalu enter. Nah, kita tinggal ketik encapsulation.1q10. Kenapa harus seperti ini? Karena di router layer 3 kita harus mengencapsulation datanya terlebih dahulu, yaitu VLAN berapa. Misalnya itu seperti encapsulation.1q VLAN 10. Nah, baru setelah itu kita bisa menambahkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.10, lalu 255.255.255.252, lalu tekan enter. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi pada switch ataupun router. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.